Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hakim, BP 191151-2014 dari Praktikum Orkom kelas Shift B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 dengan materi penambahan instruksi. Baiklah, pada modul 3 ini kita disuruh untuk memperpanjang lebar bit instruksi yang awalnya 9 bit menjadi 12 bit. Hal ini dilakukan agar kita dapat menambahkan beberapa operasi baru yang akan dijalankan oleh mikroprosesor. Nah, operasi-operasi yang akan dilakukan yaitu adalah multiplication, yang artinya perkalian, lalu ada mod atau modulus, lalu yang ketiga ada div atau pembagian, dan yang keempat adalah shift atau perpindahan. Baiklah, di sini saya sudah membuat dan menambahkan instruksi-instruksi barunya di mana mul kita buat di opcode yang seperti ini. Nah, setelah kita menentukan tipe-tipe operasi dan beserta opcode-nya, lalu hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah operasi yang akan kita lakukan. Di sini operasi yang akan kita lakukan adalah ini, dimana X sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2 di mod atau dibagi dengan 2 shift 1. Nah, kita buat dulu program assembly-nya, dimana add immediate pada register 0 ditambah dengan nilai 4, sehingga nantinya nilai register 0 akan bernilai 4, lalu dikalikan dengan 3 sesuai dengan ini, yang hasilnya nanti akan disimpan pada register 0, lalu kita bagi hasil 12 tadi dibagi 2, dan nantinya akan disimpan pada register 0 juga. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah pemrosesan untuk operasi pada tanda kurung kedua, di mana pertama-tama kita masukkan dulu nilai 2 ke dalam register 1, lalu setelah itu kita shift register nilai dari 2 sebanyak 1 sehingga nantinya akan bernilai 4. Nah, setelah keduanya sudah siap, hal selanjutnya nanti akan kita lakukan adalah modulus atau pembagian antara register 0 dan register 1, dan hasilnya nanti akan disimpan pada register 0. Nah, di sini saya sudah membuat untuk programnya di mana diawali dengan add immediate. Hal ini sesuai dengan tabel opcode yang telah kita buat di awal tadi. Di mana ini untuk operasi add immediate, tipe immediate, dan ini untuk registernya, di mana kita membuatnya di register 0. Nah, ini untuk nilainya di mana 4, maka di sini kita buat 4. Hal itu begitu juga seperti selanjutnya, di mana yang kedua adalah tipe opcode untuk operasi perkalian, tipe data immediate yang isinya 3. Lalu ada pembagian tipe immediate di register 0 dengan isi datanya 2. Nah, selanjutnya kita add immediate lagi untuk register 1 dengan isi data 2, dan nantinya di shift sebanyak 1 kali ke arah kiri sehingga nantinya akan bernilai 4, nilai yang 2 tadi. Nah, setelah kedua nilai atau operasi tersebut telah dilakukan dalam tanda kurung, maka hal selanjutnya adalah modulus atau operasi modulus yang nanti hasilnya akan disimpan pada register 0. Nah, langsung saja kita bahas mengenai apa-apa saja yang diubah pada programnya. Nah, sebelum itu saya ingin membahas sedikit mengenai kesalahan yang saya buat pada saat praktikum minggu kemarin, di mana saya lupa atau salah menggunakan tipe opcode untuk modulus. Di mana kemarin saya memakai tipe opcode untuk tipe immediate, sehingga nilai opcode-nya berbeda, sehingga
hasil akhirnya 0 karena program atau prosesor tidak mendeteksi hal itu sebagai kesalahan. Nah, oleh karena itu sekarang saya sudah mengubah opcode untuk tipe mode-nya menjadi tipe register, sehingga nantinya nilai pada register 1 dan 2 dapat dilakukan operasi modulus. Nah, pertama-tama yang kita ubah adalah pada lebar bit data. Sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang program counter. Pada program counter kita tidak mengubah apapun karena program counter berkaitan dengan pengalamatan untuk register, sehingga tidak ada hubungannya dengan lebar bit data. Nah, untuk RAM sendiri dapat dilihat pada source code sebelah kiri merupakan source code yang telah saya edit, dan yang sebelah kanan yang belum saya edit, dimana di sini kita mengubah panjang data dari RAM, dimana sehingga nantinya RAM dapat mendeteksi bahwa panjang data instruksi kita adalah sebanyak 12 bit, yang sebelumnya 9 bit. Nah, pada RAM ini hanya itu saja yang saya ubah, karena yang lainnya berhubungan dengan addressing, yang tidak perlu kita ubah untuk saat ini. Nah, selanjutnya yang kita ubah adalah pada instruction decoder. Pada instruction decoder, hal pertama yang kita ubah adalah inputan untuk instruction in-nya, dimana yang awalnya 9 bit nih, bahas yang sebelah kanan 9 bit, diubah menjadi 11 bit agar nantinya prosesor dapat mendeteksi dan memecahkan menjadi beberapa bagian dari data yang kita masukkan tadi. Nah, untuk opcode tentunya berubah, yang awalnya 3 bit nih sekarang jadi 4 bit, sehingga kita perlu mengubahnya agar dapat menampung opcode yang sebesar 4 bit. Untuk register address A dan B kita tidak mengubahnya karena kita belum perlu untuk menambah register baru pada prosesor tersebut. Sedangkan untuk nilai immediate tetap berubah karena sesuai dengan format instruksi yang akan kita lakukan. Nah, karena nilai atau panjang datanya berubah, maka nilai-nilai yang diinstruksikan untuk perbagiannya berubah juga. Seperti dapat dilihat pada opcode ini, di mana yang awalnya dari bit posisi ke-6 sampai 8, sekarang berubah menjadi bit posisi 11 sampai 8. Karena panjang data berubah, dan panjang bit untuk opcode juga berubah, sehingga terjadi perubahan pada assign atau pemilihan untuk opcode-nya. Nah, untuk register address A dan address B kita buat pada posisi bit ke-6 sampai 4. Hal ini karena pada modul disuruh untuk meninggalkan atau mengosongkan salah satu dari register address A dan address B. Hingga oleh karena itu bit pada posisi ke-7 kita tidak ada assign pada salah satu ini. Nah, sedangkan bit posisi ketiga juga tidak ada karena register address B-nya kita ambil dari posisi bit untuk bit nomor 2 dan sampai 0. Nah, untuk tipe immediate kita melakukan perubahan juga, yang awalnya pada posisi bit 0 sampai 2 sekarang menjadi posisi bit 0 sampai 3, sehingga nantinya prosesor dapat memproses hal tersebut. Nah, sebelum itu saya sedikit menjelaskan juga kesalahan saya pada saat praktikum kemarin, di mana saya salah mengira untuk assign dari register address A dan address B, sehingga hasil pembacaan dari prosesornya dan SS saya berbeda karena saya tidak sempat untuk meng-SS instruction yang baru. Oleh karena itu opcode pada source code saya dan SS pada instruction decoder saya berbeda. Nah, setelah instruction decoder kita rubah, hal selanjutnya yang kita ubah adalah register bank.
Nah, pada register bank ini yang kita ubah yang pertama adalah untuk panjang bit data in-nya. Yang awalnya dari 9 bit kita ubah menjadi 11 bit. Untuk output juga begitu. Yang awalnya 9 bit menjadi 12 bit. Dan panjang wire untuk register 0, output dari register 0 sampai 7 kita ubah juga dari awalnya 9 bit menjadi 12 bit. Nah, register bank ini juga terdapat beberapa bagian yang dihubungkannya sehingga kita perlu mengubahnya juga. Yang pertama adalah register n, di mana yang awalnya register n itu nilainya 9, kita ubah parameternya menjadi 12 sehingga dapat membaca data dari data program yang kita telah buat tadi. Dan ini juga berubah sehingga nanti jika terjadi reset maka seluruh bit yang berisi 12 tadi menjadi 0 semua. Nah, selain register n, hal yang berhubungan dengan register bank adalah multiplexer 8 to 1. Nah, pada multiplexer 8 to 1 ini kita juga mengubah nilai untuk bit inputannya awalnya 8. Nah, ini kita ubah menjadi untuk dapat membaca data 12 bit. Nah, untuk outputnya juga begitu, kita ubah yang awalnya hanya membaca untuk 9 bit sekarang menjadi untuk 12 bit. Begitu juga untuk register outnya. Selain itu tidak ada kita ubah karena hal itu berhubungan dengan addressing registernya. Nah, untuk decoder 38-nya kita tidak melakukan ubahan apapun karena ini tidak berhubungan dengan nilai inputan program data, karena ini lebih ke addressing registernya. Nah, setelah hal tersebut, hal selanjutnya yang kita ubah adalah pada komponen kontrol. Nah, dapat dilihat bahwa nilai opcode-nya yang tadi telah kita ubah menjadi 4 bit, harus kita ubah yang awalnya jadi dari 3 bit menjadi 4 bit. Lalu untuk opsel tetap sama karena opselnya masih sama, yaitu untuk 1 bit, jadi kita tidak perlu mengubahnya. Sedangkan untuk aluselnya sendiri kita perlu mengubahnya, yang mana awalnya aluselnya hanya 2 bit sekarang menjadi 3 bit karena panjang opcode sudah berubah. Nah, untuk register write-nya masih sama, kita buat selalu aktif pada nilai 1 sehingga nantinya hasil proses dari ALU dapat langsung disimpan atau di write pada register bank. Nah, karena opcode kita tadi telah berubah panjangnya, maka assign atau posisi bit yang ditugaskan untuk opsel dan alusel juga berubah. Untuk opsel sekarang posisi bit opcode-nya menjadi posisi 3, dan untuk alusel posisi yang didapatkannya yaitu dari posisi 0 sampai posisi bit 2. Nah, setelah kontrol kita edit, maka selanjutnya yang perlu kita tambahkan yaitu adalah operasi-operasi yang akan dilakukan. Nah, dapat dilihat bahwa operasi yang kita tambahkan yaitu adalah pertama multiplication atau perkalian, yang kedua modulus, yang ketiga pembagian, dan yang keempat shift register atau shift. Nah, dapat dilihat pada program sebelah kanan, ini merupakan data yang belum kita ubah, dan yang kiri merupakan hasil yang telah saya ubah, di mana awalnya kita mengubah nilai inputan untuk data input 1 dan 2, yang awalnya untuk data 9 bit menjadi untuk data 12 bit. Nah, untuk outputnya juga begitu, yang awalnya untuk data 9 bit menjadi data untuk 12 bit. Dan functionnya ini merupakan opsel tadi, di mana yang awalnya 1 bit, yang ini, yang alusel, sekarang jadi 3 bit. Nah, kalau dilihat
pada assign data out ini merupakan operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh prosesor. Di mana awalnya prosesor hanya dapat melakukan operasi pertambahan, pengurangan, AND, dan OR. Nah, cara kita untuk menambah operasi-operasi perkalian, pembagian, shift, dan mod, kita perlu mengubah yang pertama adalah panjang functionnya. Yang awalnya 2, kita assign jadi 3. Sehingga nantinya dapat dilakukan operasi-operasi lain. Yang awalnya hanya maksimum sampai 3, sekarang menjadi 7. Nah, setelah kita mengubah panjang dari function, hal selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah atau pengubahan pada nilai desimal, di mana yang awalnya hanya sampai 3, sekarang menjadi 7. Setelah hal tersebut dilakukan, hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah melakukan penambahan terkait operasi yang akan kita lakukan. Saya di sini melakukannya secara berurutan agar memudahkan saya dalam memprosesnya, di mana saya awali dengan perkalian, ini perkalian. Lalu saya lanjutkan dengan operasi modulus. Operasi modulus pada MIPS ini menggunakan tanda persen. Sedangkan perkalian menggunakan tanda petik bintang. Nah, untuk operasi di pembagian, kita menggunakan tanda garis miring. Sedangkan untuk shift, kita menggunakan tanda kecil dari sebanyak 2 buah. Lalu, setelah hal tersebut kita lakukan, nah setelah operasi-operasi yang baru saja kita tambahkan, hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah pengubahan pada simple MIPS-nya. Nah, sebelum kita ke simple MIPS, saya sedikit akan membahas mengenai immediate extender. Karena pada program tersebut, immediate extendernya tidak ada dibahas. Pada modul tersebut, immediate extender tidak ada dibahas bahwa perlu diubah. Namun berdasarkan yang saya cari, immediate extender itu perlu diubah. Karena nantinya kalau tidak diubah akan menghasilkan error. Sehingga dapat dilihat pada program sebelah kiri, ini merupakan immediate extender yang telah saya ubah. Sedangkan yang sebelah kanan belum saya ubah. Nah, dapat dilihat bahwa immediate extender ini sesuai dengan nilai immediate pada yang kita telah buat pada instruction decoder, di mana panjangnya sebesar 4 bit. Nah, setelah itu untuk outputnya yang kita harapkan pastinya sebesar 12 bit. Karena fungsinya adalah mengubah nilai yang 4 bit tadi menjadi 12 bit. Nah, untuk menambah hal tersebut, kita perlu mengassign atau memberi tugas ketika nilai outputnya nantinya akan ditambah dengan 8 bit yang bernilai 0 semua. Yang awalnya ini 6 bit yang bernilai 0. Nah, setelah semua itu kita rasa benar, hal selanjutnya yang kita ubah yaitu pada program simple MIPS-nya. Kita buka simple MIPS-nya. Nah, dapat dilihat perbedaannya. Hal-hal yang kita ubah yaitu yang pertama adalah nilai pada lalu out-nya. Pada wire ini atau penghubung dari datanya, yang awalnya untuk 9 bit, kita ubah menjadi 11 bit. Agar tali penghubung ini akan dapat menerima dan membaca nilai 12 bit. Nah, selanjutnya yang kita ubah adalah nilai dari data in. Hal ini juga diubah, yang awalnya untuk nilai 9 bit menjadi 12 bit. Sehingga nantinya data yang telah kita buat tadi dapat dibaca oleh program data RAM. Nah, wire yang menghubungkan data RAM juga kita ubah, yang awalnya dari 9 bit
menjadi 12 bit, sehingga nantinya wire tersebut dapat memasukkan atau melewatkan data yang berukuran 12 bit, sehingga tidak terjadi error atau kesalahan. Nah, di sini sedikit ada perubahan karena nilai opcode dan immediate kita telah kita ubah menjadi 4 bit, sedangkan register address A dan address B tetap bernilai 3 bit karena masih belum diperlukan untuk pertambahan mereka. Dapat dilihat yang awalnya mereka sama-sama terbagi menjadi 3 bit, sekarang berubah di mana opcode dan immediate menjadi 4 bit, sedangkan register address A dan register address B menjadi 3 bit. Nah, selanjutnya yang perlu kita ubah adalah wire untuk AluSecLet atau function nantinya. Yang awalnya hanya untuk 2 bit yang di sini, pada sekarang kita ubah untuk 3 bit, sehingga nantinya dapat memasukkan perintah-perintah operasi yang lebih banyak. Nah, hal selanjutnya yang kita ubah adalah wire untuk register data A dan register data B. Yang awalnya hanya dapat melewatkan nilai sebesar 9 bit, sekarang kita rubah dan gunakan untuk melewatkan nilai dengan panjang data 12 bit. Nah, hal itu juga sama untuk immediate extender yang awalnya hanya 9 bit, kita ubah menjadi 12 bit. Nah, untuk ALU operan 2 selector ini berfungsi sebagai multiplexer kita, yang kita ubah juga yang awalnya untuk 9 bit, kita rubah menjadi 12 bit. Nah, mungkin untuk pengubahan source code-nya begitu saja. Sekarang kita lihat apakah program tersebut berhasil atau tidak. Hal ini dapat dilihat ketika awalnya register 0 Nah, register 0 awalnya bernilai 0 karena memang belum ada data yang kita masukkan. Lalu ketika program data mulai masuk, maka dapat dilihat bahwa nilai data 4 mulai diassign atau dimasukkan ke dalam register. Nih, dapat dilihat sesuai dengan program yang kita buat. Lalu 4 dikali dengan 3 yang nantinya akan menghasilkan nilai 12 dan tetap disimpan pada register 0, lalu dibagi dengan 2. Nah, nantinya disimpan juga register 0. Nah, setelah proses ini berlangsung, prosesor akan melakukan operasi pada yang nantinya akan diletakkan pada register 1, di mana diawali dengan memasukkan nilai pada 2, lalu di shift nilai 2, nilai bitnya dari awalnya 2 menjadi 4. Nah, itu dapat kita perjelas dengan mengubah yang menjadi desimal binary. Di sini dapat dilihat ini nilai 2-nya. Nih, nilai bit yang posisi awalnya satunya di sini diubah menjadi yang posisi ketiga, sehingga yang awalnya nilainya 2 menjadi 4. Nah, setelah didapatkan nilai 4, nantinya prosesor akan mengolah atau nilai-nilai tersebut, sehingga nantinya 6 dibagi 4 modulusnya adalah 2, dan hasil akhirnya nantinya diletakkan pada register 0. Hal itu sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengubahan ini berhasil. Dan dapat dilihat bahwa panjang data dari setiap data bernilai 12 bit lebarnya. Nah, lalu kita jawab pertanyaan dari modul. Yang pertama, apa saja bagian yang harus diubah karena perubahan format instruksi dan penambahan fungsi ALU? Tentunya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, komponen-komponen yang perlu diubah yang pertama adalah
instruction decoder yang awalnya data bitnya yang awalnya 9 kini sekarang 12. Dan untuk assign untuk opcode-nya. Nah, opcode yang awalnya 3 bit kita ubah jadi 4 bit. Dan immediate juga berubah karena sesuai dengan format instruksi tadi yang awalnya 2 bit, 3 bit jadi 4 bit. Nah, yang berubah lagi tentunya assign atau posisi-posisi bit yang ditugaskan untuk bagian tersebut, dimana opcode yang awalnya posisi bitnya dari 6 sampai 8 sekarang dari posisi 8 sampai 11. Untuk register address A dan B tidak berubah karena memang tidak diperlukan, dan nilai immediate juga berubah. Yang awalnya untuk posisi 0 bit sampai 2 bit sekarang 0 bit sampai 3 bit. Nah, hal selanjutnya yang berubah pastinya register bank ya. Karena untuk nilai masukan datanya harus diubah lagi. Nah, register bank ini tentunya berkaitan dengan register N-nya dan multiplexer 821 karena ini berkaitan dengan pengolahan dan penyimpanan datanya pada register bank. Nah, lalu komponen selanjutnya yang berubah tentunya kontrol. Nah, kontrol yang awalnya hanya menerima opcode sebesar 3 bit sekarang jadi 4 bit. Sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa perubahan pada ALU-cell. Karena ALU-cell ini nantinya akan menentukan operasi apa yang akan dilakukan oleh ALU. Sehingga assign yang ditugaskan untuk opcode yang baru tadi tentunya berubah juga. Untuk opcell mengambil posisi 3, untuk ALU-cell dari posisi bit opcode yang ke 0 sampai bit kedua, yang nantinya akan digunakan untuk perintah operasi yang akan dilakukan oleh ALU. Nah, selain kontrol ada lagi yang tidak disebutkan modul yaitu immediate extender. Karena sebelumnya immediate extender kita yang awalnya untuk bit sebesar 3 bit sekarang untuk 4 bit. Sehingga terjadi juga perubahan pada komponen ini. Mungkin hanya itu komponen yang berubah. Selain tentunya komponen RAM. Komponen RAM juga berubah karena panjang data yang awalnya dideklarasikan sebesar 9 sekarang berubah menjadi panjangnya 12 bit. Selain itu mungkin di ALU. Nah, ALU sedikit terjadi perubahan dan penambahan operasi-operasi baru karena operasi tersebut diperlukan untuk pengolahan persamaan yang baru. Nah, mungkin itu saja bagian-bagian yang perlu diubah karena perubahan format instruksi dan penambahan fungsi ALU. Untuk pertanyaan kedua, kenapa lebar data harus disamakan dengan lebar instruksi? Lebar data harus disamakan dengan lebar instruksi agar memudahkan prosesor dalam menjalankan programnya. Sehingga kalau misalnya lebar data nih formatnya harus sama seperti ini, sehingga jalur yang diperlukan tidak perlu banyak, sehingga jalur untuk format instruksi dan lebar data tetap sama dan dapat melaluinya. Kalau misalnya terjadi perbedaan, otomatis diperlukan lebih banyak wire atau kabel yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen tersebut, sehingga ya nantinya akan mempersulit orang yang merancang prosesor tersebut. Hal itu juga nantinya akan berpengaruh pada kemungkinan errornya, karena kalau kita sedang tidak fokus misalnya dalam merancangnya, nantinya terjadi kesalahan atau error seperti yang terjadi pada saya kemarin, sehingga nilai akhir atau hasil akhir yang seharusnya ditentukan malah melenceng jauh dari nilai yang seharusnya kita inginkan. Nah, untuk pertanyaan ketiga, dengan lebar data alamat register pada versi ini, berapakah banyak register yang dapat dimiliki oleh prosesor? Register yang dapat
dimiliki oleh prosesor kali ini tetap sebanyak 8 buah. Karena kita di sini tidak perlu mengubah register yang terdapat dalam prosesor. Menurut saya register sebanyak 8 buah ini lebih dari cukup karena operasi-operasi yang persamaan yang kita lakukan sekarang ini tidaklah rumit karena hanya memerlukan 2 buah register untuk memproses persamaan tersebut. Nah, di sini saya hanya menggunakan register 0 dan 1 dan itu pun masih mubazir banyak register, di mana register 2, register 3, 4, 5, 6, 7 tidak ada saya pakai sedikit pun. Oleh karena itu, versi ini tetap menggunakan register sebanyak 8 buah, di mana dari register 0 sampai 7. Hal itu sudah lebih banyak karena semakin banyak register, maka tentunya data yang perlu disimpan semakin banyak. Karena di sini operasinya baru memerlukan penyimpanan data yang banyak, sehingga kita tidak perlu menambah register baru. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, berapakah banyak instruksi yang dapat dimasukkan ke dalam memori pada prosesor ini? Banyak instruksi yang bisa dimasukkan adalah sebanyak opcode yang kita tentukan, di mana di sini kita memiliki instruksi sebanyak 16 instruksi, sehingga prosesor dapat memproses hingga 16 instruksi pada memori. Nah, untuk pertanyaan kelima, apakah yang harus dilakukan apabila lebar dan alamat juga diubah agar dapat menampung lebih banyak instruksi? Nah, berhubung dengan pertanyaan keempat ini, banyak instruksi yang dapat ditampung saat ini oleh prosesor adalah sebesar 256. Ini dapat dilihat, di mana saat ini kita hanya memakai instruksi sebanyak 6 buah, sedangkan yang kosong hampir 250-nya. Nah, kalau jika emang kita perlu mengolah data yang banyak atau instruksi yang banyak, maka kita perlu mengubah pada yang pertama pada program counternya, dimana address line-nya di awalnya 8 menjadi 12, sehingga nantinya dapat menampung memori atau data yang lebih banyak. Dan jangan lupa untuk mengubah ini juga kalau memang ingin mengubah besaran memori yang kita ingin tampung. Lalu pada RAM juga kita perlu mengubah address wide atau panjang address kita, yang awalnya 8 atau dapat menampung sekitar 256 bit memori, sehingga nantinya dapat menampung hingga 1000-an memori. Lalu tentunya terjadi perubahan juga pada simple MIPS-nya karena data RAM tadi kita ubah, dan address ini tentunya nanti akan diawali dengan nilai 12 bit, dan header PC-nya tentunya berubah juga, yang wire-nya hanya mensupport untuk address yang panjangnya 8 bit sekarang menjadi 12 bit. Nah, mungkin saja itu saja bagian yang perlu diubah, yaitu pertama pada program counter, yang kedua pada RAM, sedangkan pada register bank tidak perlu ubahan karena belum ada, tidak berhubungan dengan alamat atau addressing, palingan di decoder 3 atau 8 yang perlu diubah. Dan hal terakhir yang perlu diubah tentunya pada top level simple MIPS-nya, sehingga nantinya dapat mensupport panjang address yang lebih banyak, sehingga nantinya dapat menampung atau memperbanyak memori data yang kita tampung. Karena sekarang pada prosesor ini kita hanya menampung sekitar
256 data. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.